hangat di meja kita. Masya Allah. Melenakan sekali. Ya. Wah, inilah wa inna nafsal ammaratun bisu. Yang namanya jiwa ini, ya Bapak Ibu ya, yang namanya jiwa ini, normalnya jiwa manusia itu pasti menyuruh kepada keburukan. Pasti. Contohnya, saya beri contoh lagi. Kalau kita menemukan uang di jalan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Normalnya jiwa manusia akan mengambil. Ini normalnya jiwa manusia. Wah, 100.000 lumayan. Udah di pikirannya sudah, wah nanti beli ayam 2 kilo, beli daging, beli apa dan sebagainya. Ngasih jajan tole dan sebagainya. Namun Nabi SAW mengatakan, ketika engkau menerima atau menemukan uang di jalan, ditahan dulu, kemudian umumkan. Ditahan dulu, kemudian umumkan 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku, ya sudah. Nah, ini jiwa manusia seperti itu, Bapak Ibu ya. Jiwa manusia itu seperti itu. Ketika puasa Ramadan contohnya, puasa enak napa mboten, Pak? Kalau saya tanya sebagai jiwa manusia biasanya, puasa enak napa mboten? Enggak enak. Menahan makan 14 jam, bahkan saudara kita di Finlandia 22 jam. Ada sebagian bumi yang lain harus puasa 16 jam. Enggak enak. Jiwa ini lebih senang makan, minum, tidur, santai-santai. Seperti itulah jiwa manusia. Begitu juga kalau kita bekerja, Bapak Ibu ya, bekerja, berusaha, jual beli. Lebih enak bekerja apa enak rebahan, Pak? Ya enak rebahan, Ustaz. Enak rebahan. Tapi ingat, kita kan punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anak. Akan tetapi jiwa la'ammaratun bisu, yang namanya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Oleh karenanya menaati Rasulullah SAW adalah perkara yang bukan perkara yang ringan juga. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasulullah SAW dalam kehidupan kita adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Survei terbaru mengenai orang-orang yang sholat di Indonesia, berapa persen, Pak? Ada yang baca surveinya? Berapa persen? 38% katanya. Dari keseluruhan kaum muslimin di Indonesia ada berapa persen, Pak? Sekitar 80%. Artinya tidak sampai setengahnya, Pak. Bayangkan. Tidak sampai setengah. Melakukan ketaatan, yakni berupa sholat, ya. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kita terdapat kebahagiaan. Kalau kita mau mencari kebahagiaan yang hakiki, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita lelah di dunia. Bapak Ibu jangan mengira yang namanya ibadah haji itu enak. Jangan mengira. Yang namanya ibadah haji itu sudah antrinya lama. Sekarang Jogja berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Bu? 30 tahun. Haji antri 30 tahun. So, kalau kita daftar ke Kemenak umur 20 tahun, dalam keadaan sendiri, kita berangkat haji, dianterin sama cucu kita. Masya Allah. 30 tahun. Waktu tunggunya lama. Begitu sampai di Mekah, begitu sampai di Madinah, kita melaksanakan ibadah haji. Itu adalah ibadah yang sangat berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah terik matahari yang luar biasa, negara Saudi Arabia yang konon katanya tahun 2024 ini itu suhunya mencapai
48 derajat sampai 52 derajat. Yang akhirnya banyak jamaah haji yang meninggal dunia karena hal tersebut, kelelahan fisik kemudian meninggal dunia. Belum lagi ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya, misalnya selesai dari wukuf mau mabit ke Musdalifah. Saya dengar dari teman-teman, biasanya Ustaz, kalau kita memaksakan naik bis dari Arafah ke Musdalifah, itu jam 11 malam baru sampai. Jam berapa? Jam 11 malam baru sampai. Padahal selesai wukuf maghrib. Kalau kita menunggu bis, biasanya baru sampai di Musdalifah malam jam 11. Sementara kalau jalan Ustaz, 14 km. Ada yang pernah jalan 14 km? Jarang mungkin. Ada tapi jarang. Tapi Pak, Bu, banyak orang yang ingin mengusahakan haji. Benar atau enggak? Benar ya? Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang saya rela jual tanah Ustaz. Rela jual mobil. Innova saya di rumah saya jual buat haji produk Ustaz. Sebagian dari kita jamaah bahkan ada yang tertipu. Dari tahun 2024 bisa ziarah. Ya, kasusnya bisa ziarah. Digerebek. Gak boleh ikut haji. Insyaallah. Mereka melakukan semua ini dalam rangka ketaatan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melaksanakannya karena mereka bahagia, Bapak Ibu. Bukan bahagia karena gelar hajinya, bukan. Wah, pulang-pulang berhaji. Bukan. Sebagian dari orang tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting saya berangkat haji, saya menunaikan rukun Islam saya yang kelima, maka lengkaplah rukun-rukun Islam saya semua. Yang mereka dambakan adalah kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menaati Nabi SAW, menaati beliau akan memberikan kebahagiaan di dalam hati kita. Meskipun kita harus capek-capek terlebih dahulu di dunia. Kemudian yang ketiga, wajtinabuhu ma nahaa anhu wa zajar. Yang ketiga, yakni menjauhi apa yang telah beliau larang, menjauhi apa yang beliau larang. Seperti tadi yang kita sebutkan ya. Banyak larangan-larangan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan beliau terutama bagi ibu-ibu ya. Hendaknya larangan beliau yang harus paling kita indahkan, jangan membuka aurat di depan orang ajnabi, orang yang asing. Jangan membuka aurat di depan orang-orang yang asing. Di dalam rumah boleh buka aurat, Ustaz? Boleh. Kalau di dalam rumah hanya ada keluarganya saja. Dan bahkan batasan aurat itu sudah diatur oleh Islam, Bapak Ibu ya. Ketika ibu-ibu di depan anaknya, apa yang boleh terlihat, auratnya apa yang boleh terlihat, apa yang tidak boleh terlihat ya. Kemudian bapak-bapak juga seperti itu. Sedemikian luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur agama yang mulia ini. Sebegitu luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW menginginkan kebaikan bagi kita agar larangan-larangan tersebut tidak kita lakukan. Kemudian ketika beliau SAW melakukan larangan-larangan yang memberitahukan kita, menginformasikan kita, larangan-larangan yang banyak, maka hendaknya kita jangan terjang, jangan lakukan larangan-larangan tersebut. Larangan-larangan dalam Islam ini banyak, namun yang halal lebih banyak, yang boleh dilakukan lebih banyak. Dan tidak bisa kita mengetahui perintah Rasul ataupun larangan beliau kecuali ketika kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Oleh karenanya itulah pentingnya kita ngaji.
sinau hukum. Sebagian dari kita mengatakan opo ning masjid wae, lungguh-lungguh ning masjid kayak wong pengangguran wae. Kayak orang pengangguran saja. Padahal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa kali juga menyampaikan padahal kalau kita mau melihat sejarahnya Islam, Bapak Ibu ya, sejarahnya Islam. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika beliau hijrah itu apa Pak? Apakah madrasah? Apakah gedung pertemuan? Atau rumah beliau? Jawabannya masjid. Bangunan pertama kali yang beliau bangun ketika tiba di Madinah adalah masjid. Masjid apa Pak? Masjid Kuba. Bangunan pertama yang beliau bangun adalah masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah beliau. Kemudian beliau sampai di Madinah hari Senin. Hari Jumat beliau melanjutkan perjalanannya untuk membangun bangunan yang kedua. Pertanyaannya, bangunan yang kedua yang dibangun apa Pak? Gedung pertemuan, gelanggang olahraga, rumah beliau, atau masjid? Pasar. Pasar apa Pak? Setahu saya, bangunan yang kedua yang beliau bangun di Madinah adalah masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi. Baru setelah Masjid Nabawi terbangun, beliau membangun rumah untuk beliau dan istri. Oleh karenanya salah dan keliru orang yang mengatakan ngopo kalau 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 bahasa kita ngapain di masjid? Ngapain di masjid kayak wong pengangguran aja di masjid. Kayak orang pengangguran saja di masjid. Padahal orang yang nganggur itu tempatnya di mana, Pak? Di masjid apa di mana? Biasanya Bapak menemukan orang pengangguran di mana, Pak? Di mana Pak Erwan biasanya? Pinggir jalan? Apa di rumahnya? Yang jelas sangat sedikit kita menemukan orang pengangguran di masjid. Karena apa? Setelah sholat kebanyakan orang langsung pulang. Nggak ada orang pengangguran di masjid. Nggak ada ceritanya orang pengangguran di masjid. Oleh karena ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hiraukan orang yang berkata demikian. Sinau agama, belajar agama itu adalah kewajiban kita Bapak Ibu. Dalam rangka kita menerapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya Nabi Muhammad adalah mengajarkan kepada kita, kepada manusia, kepada umatnya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul diutus agar umatnya bisa belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar. Belajar. Dapat sedikit-sedikit tidak masalah. Dapat sedikit-sedikit tidak masalah. Saya sering analogikan begini Bapak Ibu. Kalau di Masjid As-Salam ini ya, kajian full ya Pak ya. Liburnya hari apa Pak? Hari Ahad ya, liburnya ya. Liburnya hari Ahad Bapak Ibu ya. Ahad malam Senin berarti libur ya. Berarti dari Senin sampai Sabtu ada kajian 6 hari. Kalau Bapak Ibu bisa membawa pulang satu faedah saja, satu pelajaran saja di setiap satu pengajian, dalam sebulan Bapak Ibu sudah dapat berapa? 6 dikali 4 minggu. Sudah dapat berapa? 24 pelajaran. 24 pelajaran itu banyak, Bapak. Banyak. Banyak sekali. Bisa kita amalkan, bisa keluarga kita amalkan. Itu yang saya sering analogikan kepada para jamaah. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, kalau kita misalnya kemampuannya tidak bisa banyak-banyak,
Bisa kita hafal satu ayat per hari. Satu ayat per hari. Kalau kita hafal satu ayat per hari saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setahun kita sudah hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan separuhnya Ali sehari satu. Sehari satu ayat, sehari satu ayat. Yang penting sedikit tapi kontinu. Ya, itu yang paling penting dalam Islam. Ya, kembali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, wajtinabu man anhu wa zajar, menjauhkan segala larangan yang telah beliau gariskan, kemudian yang terakhir wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan ya. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Artinya semuanya sudah dicontohkan, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, bukankah aku telah mengajarkan kepada kalian semuanya? Maka para sahabatnya menjawab, bala ya Rasulullah, sudah wahai Rasul. Maka beliau menunjuk tangannya ke atas langit sambil mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah ya Allah bahwasannya aku telah mengajarkan semuanya. Intinya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita belajar agama yang mulia ini. Semuanya sudah ada aturannya, semuanya sudah ada contohnya, semuanya sudah ada tuntunannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Terakhir, kalau kita bingung, maka tanyalah kepada ustadz yang berkompeten. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli ilmu ketika kita tidak tahu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, menambah semangat bagi kita untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.